Yes, mantap! Tepat malam ini, Coach Nova Arianto sukses bujuk PSSI panggil Sintayong lagi. Erick Thohir akui hilaf dan... Yes, mantap! Tepat malam ini, Coach Nova Arianto sukses bujuk PSSI panggil Sintayong lagi. Erick Thohir akui hilaf dan langsung pulangkan Patrick Kluivert ke Belanda. Timnas Indonesia auto lolos ke Piala Dunia 2026. Sintayong diterbangkan langsung menuju Jakarta malam ini juga. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan sinyal positif oleh Romeni untuk Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan terkait kondisi striker Oxford United oleh Romeni menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Ole Romeni sudah menjalin komunikasi langsung dengan pelatih Patrick Kluivert. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa sang penyerang memiliki keinginan besar untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Seperti diketahui, Romeni sempat absen cukup lama akibat cedera serius yang dialaminya saat membela Oxford United dalam ajang pramusim Piala Presiden 2025 pada Juli lalu. Kondisi tersebut membuatnya harus menepi dan melewatkan dua laga FIFA Matchday bersama Indonesia, yaitu kontra Thailand dan Lebanon. Absennya Romeni sempat membuat PSSI bergerak cepat mencari alternatif di lini depan. 3 pemain naturalisasi pun langsung disiapkan, yakni Mauro Gilstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Meski demikian, kehadiran mereka dinilai masih belum bisa sepenuhnya menggantikan peran Romeni sebagai ujung tombak utama Garuda. Kini kabar baik datang setelah Erick Thohir memastikan Romeni sudah memberi sinyal positif untuk kembali membela tim nasional. Walau masih dalam tahap pemulihan, tekad sang striker untuk ikut bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang memberi harapan baru bagi tim. Namun, Erick menegaskan bahwa keputusan akhir tetap menunggu rekomendasi tim medis. Saya belum bisa memastikan sebelum ada laporan resmi dari dokter tim, takutnya terlalu cepat dipaksakan. Tapi yang jelas Ole sudah menyampaikan langsung kepada Coach Kluivert bahwa dia ingin bermain, ujar Erick. Dengan perkembangan ini, peluang Romeni kembali mengenakan seragam merah putih semakin terbuka. Jika pulih tepat waktu, kehadirannya diyakini bisa menambah kekuatan serangan Timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia lewat ronde 4 di bulan Oktober nanti? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman.
Situasi yang dialami oleh Romeni ini bisa dibilang sebagai angin segar bagi timnas Indonesia. Absennya dia cukup terasa karena karakter bermainnya unik dan sulit digantikan meski PSSI sudah menambah beberapa nama baru di lini serang. Komunikasi langsung dengan Patrick Kluivert menegaskan bahwa Romeni memang punya tekad besar untuk segera kembali dan hal ini sangat positif untuk moral tim. Lebih lanjut, namun harus diingat bahwa pemulihan cedera tidak bisa dipaksakan. Mengembalikan Romeni terlalu cepat justru bisa memperparah kondisinya dan merugikan klub maupun timnas nasional. Di sisi lain, kabar bahwa ia ingin turun langsung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memberi harapan besar sekaligus motivasi bagi para pemain lain. Artinya, timnas saat ini berada di persimpangan antara menjaga kesehatan pemain kunci dan kebutuhan mendesak akan penyerang tajam. Jika Romeni bisa kembali dalam kondisi bugar, kehadirannya jelas akan menjadi tambahan tenaga besar untuk Garuda di laga-laga berat yang menanti. Dari kabar tentang oleh Romeni ini, ada satu hal penting yang bisa jadi motivasi, semangat untuk kembali selalu lebih besar dari keterpurukan. Meski sempat dihantam cedera serius, keinginan Romeni untuk membela Merah Putih menunjukkan bahwa rasa cinta dan tanggung jawab pada bangsa bisa menjadi kekuatan luar biasa. Bagi timnas, ini adalah pengingat bahwa setiap pemain yang turun ke lapangan membawa harapan jutaan rakyat. Dengan kerja keras, disiplin, dan saling percaya, semua rintangan bisa dilalui. Sementara untuk para supporter, dukungan tidak boleh goyah. Justru di saat sulit, suara dan doa dari tribun menjadi energi tambahan yang sangat berarti. Percayalah, perjuangan menuju Piala Dunia memang tidak mudah. Tetapi dengan tekad yang sama seperti ditunjukkan Romeni, timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa Garuda tidak pernah terbang tinggi. Tom Hai ungkap suasana ruang ganti timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu gelandang andalan, Tom Hai, membagikan pengalamannya mengenai atmosfer ruang ganti tim yang disebutnya penuh energi positif dan kekompakan. Menurut Hai, suasana di ruang ganti saat ini berbeda dengan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kombinasi antara pemain muda penuh semangat dengan para pemain senior yang memiliki pengalaman internasional. Hal itu menciptakan keseimbangan yang membuat skuad semakin solid. Di ruang ganti, kami seperti keluarga. Semua orang saling menyemangati, baik sebelum maupun sesudah latihan. Energi positif ini sangat membantu kami untuk tetap fokus menghadapi pertandingan besar, ujar Hai. Hai juga menekankan pentingnya komunikasi antar pemain. Ia melihat banyak rekan setim yang berusaha membangun kedekatan, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Diskusi ringan, canda tawa, hingga saling berbagi pengalaman membuat suasana tim lebih cair dan mengurangi ketegangan jelang laga. Pemain kelahiran Belanda itu menilai kekompakan yang terbangun akan menjadi senjata utama menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Baginya, taktik dan strategi memang penting, tetapi mentalitas serta rasa percaya satu sama lain justru lebih menentukan. Setiap pemain tahu tanggung jawab masing-masing. Kami tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lambang Garuda di dada. Itu membuat kami semakin termotivasi. Optimisme juga terlihat dari sikap para pemain muda. Hai mengatakan, meskipun sebagian dari mereka baru pertama kali merasakan atmosfer kualifikasi Piala Dunia, semangat yang ditunjukkan begitu besar. Para pemain muda tidak segan bertanya dan belajar dari yang lebih berpengalaman, sementara pemain senior juga terbuka untuk berbagi ilmu. Dengan kondisi ruang ganti yang penuh kebersamaan, Tom Hai yakin timnas Indonesia mampu memberi kejutan. Ia berharap semangat ini bisa terus terjaga, bukan hanya dalam persiapan tetapi juga saat bertanding di lapangan hijau.
Selama kami bersatu, apapun bisa terjadi. Yang penting kami bekerja keras, percaya diri, dan berjuang untuk bangsa. Tutupnya dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, situasi yang digambarkan Tom Hai menunjukkan betapa pentingnya kekompakan di dalam tim, terutama ketika menghadapi turnamen sebesar kualifikasi Piala Dunia. Suasana ruang ganti yang penuh rasa kebersamaan dan saling mendukung bisa menjadi fondasi utama bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal. Kondisi seperti ini seringkali lebih berpengaruh dibanding sekedar taktik, karena mental dan rasa percaya diri pemain sangat dipengaruhi oleh energi yang tercipta di antara mereka. Kehadiran pemain senior yang mau membimbing serta pemain muda yang haus pengalaman adalah kombinasi ideal untuk membentuk tim yang solid. Jika atmosfer positif ini terus terjaga, peluang Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan berat dengan berani akan semakin besar. Apa yang disampaikan Hai juga menjadi sinyal bahwa tim sedang berada di jalur yang tepat, bukan hanya secara teknis tetapi juga dari sisi mentalitas. Semangat kebersamaan yang sudah terbangun di ruang ganti timnas Indonesia adalah modal besar untuk menghadapi setiap tantangan. Ingat, perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, tapi dengan kerja keras, rasa percaya diri, dan saling mendukung, apapun bisa dicapai. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri, karena setiap langkah di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda bisa terbang tinggi. Teruslah berjuang dengan hati, karena jutaan supporter selalu ada di belakang, memberi doa dan dukungan tanpa henti. Media Vietnam prediksi nasib timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025. Timnas Indonesia U17 yang dilatih Nova Arianto tengah sibuk menjalani persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Salah satu agenda yang dijalani adalah tur ke Bulgaria setelah sebelumnya ikut serta dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 melawan Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan. Rangkaian uji coba ini diharapkan bisa membentuk skuad yang lebih matang, baik dari sisi mental maupun strategi, sebelum tampil di turnamen terbesar kelompok umur tersebut. Namun, media Vietnam justru menilai ada tanda bahaya yang muncul dari perjalanan tim muda Indonesia. Dalam laga uji coba terbaru, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Makedonia Utara dengan skor tipis. Media Vietnam, Soha, menyoroti hasil ini sebagai sinyal serius yang patut diperhatikan. Menghadapi tim Eropa, Indonesia gagal mencetak gol. Target mereka di Piala Dunia U17 kini dipertanyakan, tulis Soha. Mereka juga menilai dua laga sebelumnya tidak cukup menjadi tolak ukur karena lawan yang dihadapi relatif lebih lemah. Bagi staf pelatih Indonesia U17, Makedonia Utara memang lawan terberat dalam tur Bulgaria. Disinilah kelemahan tim semakin terlihat jelas, terutama di sektor pertahanan dan penyelesaian akhir. Soha menilai kesalahan individu yang dilakukan bek Putu Panji bukan hanya persoalan personal, tetapi juga menunjukkan kurangnya koordinasi lini belakang. Selain itu, tumpunya serangan Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Nova Arianto. Jika tidak segera membenahi pertahanan dan meningkatkan ketajaman serangan, timnas Indonesia U17 bisa gagal total di Piala Dunia nanti, tulis Soha. Meski begitu, kekalahan dari Makedonia Utara bisa menjadi pelajaran penting. Justru dari laga-laga berat seperti inilah kelemahan tim bisa dievaluasi sehingga persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 semakin matang. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Indonesia U17 sebenarnya wajar, mengingat mereka sedang menjalani fase uji coba untuk menemukan kelemahan sekaligus memperkuat fondasi permainan sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Kekalahan dari Makedonia Utara memang menimbulkan kritik terutama dari media luar seperti Vietnam yang menyoroti kelemahan pertahanan dan kurang tajamnya lini depan. Namun, hasil uji coba tidak selalu mencerminkan performa akhir di turnamen resmi. Justru disinilah letak pentingnya laga uji coba melawan lawan kuat, memberi gambaran nyata tentang aspek yang perlu diperbaiki. Nova Arianto punya waktu untuk mengevaluasi dan menyiapkan tim agar lebih solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Tekanan dari luar bisa menjadi pemacu semangat, bukan beban.
Jika pemain mampu belajar dari kesalahan, meningkatkan fokus, serta menjaga mental tetap percaya diri, Timnas U17 masih punya peluang besar untuk memberi kejutan di Piala Dunia nanti. Yang terpenting adalah konsistensi dalam berbenah, bukan hanya terpaku pada satu hasil buruk. Jangan pernah takut dengan kritik, karena justru dari sanalah kekuatan baru bisa lahir. Kekalahan bukan akhir, melainkan proses belajar agar lebih matang dan tangguh di laga berikutnya. Bangkitlah dengan kepala tegak, perbaiki kekurangan, dan jadikan rasa ragu orang lain sebagai bahan bakar semangat. Dunia akan melihat bahwa Garuda Muda tidak sekedar datang untuk ikut serta, tetapi untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Qatar terancam dicoret AFC. Timnas Indonesia berpeluang jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika status Qatar sebagai tuan rumah benar-benar dicabut. Kurang dari sebulan lagi, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya di fase penting kualifikasi pada undian yang digelar di Kuala Lumpur 17 Juli 2025 lalu. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, grup A dihuni oleh Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman. Sesuai regulasi, dua tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun tim peringkat kedua terbaik akan menjalani laga playoff untuk merebut satu tiket tambahan menuju babak antar konfederasi. Arab Saudi dan Qatar sebelumnya sudah ditunjuk AFC sebagai tuan rumah pertandingan putaran keempat yang dijadwalkan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Namun situasi di Qatar belakangan memunculkan keraguan. Pada Selasa 9/9/2025, serangan udara Israel mengguncang Doha dan menewaskan 6 orang, termasuk putra dari tokoh senior Hamas, Khalil Al-Hayya. Serangan itu menyasar kompleks bangunan yang diyakini ditempati sejumlah pemimpin Hamas. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar soal keamanan Qatar untuk menggelar turnamen sebesar ini. Dalam aturan resmi FIFA World Cup 2026, AFC memang berhak memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral jika kondisi tuan rumah tidak memungkinkan. Jika benar Qatar dianggap tidak aman, Indonesia berpeluang besar menjadi opsi pengganti. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGK di Jakarta bisa saja dipilih sebagai venue. Apabila skenario itu terjadi, Timnas Indonesia akan mendapat keuntungan ganda. Pertama, dukungan penuh supporter merah putih di kandang sendiri. Kedua, catatan apik Garuda di rumah sendiri bisa menjadi modal berharga. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di SUGK pada 19 November 2024 lalu di putaran ketiga. Selain aspek teknis, keuntungan juga akan dirasakan dari sisi ekonomi dan pariwisata. Event berskala internasional ini bisa mendatangkan devisa sekaligus meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Jika kesempatan emas ini benar-benar datang, Timnas Indonesia tak hanya mendapat dorongan moral yang luar biasa, tapi juga bisa semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Qatar tentu bisa menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia. Jika benar AFC memutuskan memindahkan lokasi pertandingan, kesempatan menjadi tuan rumah akan memberi energi baru bagi Garuda. Dukungan penuh dari supporter di SUGK akan menciptakan atmosfer luar biasa yang bisa mengangkat mental para pemain. Selain itu, faktor kandang selama ini terbukti menjadi keunggulan besar. Indonesia sudah beberapa kali menunjukkan performa gemilang saat bermain di depan publik sendiri, termasuk kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Dengan dukungan ribuan pasang mata di tribun, para pemain bisa tampil lebih percaya diri dan berani mengambil risiko. Dari sisi lain, peluang ini juga menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapan sebagai negara sepak bola yang serius, bukan hanya di level prestasi, tapi juga dalam hal penyelenggaraan event internasional. Jika semua berjalan lancar, manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk timnas,
tapi juga pariwisata dan perekonomian nasional. Pada akhirnya, semua bergantung pada keputusan AFC. Namun jika kesempatan ini benar-benar datang, Indonesia harus siap menyambutnya dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi. Jangan pernah ragu bermimpi besar karena kesempatan tidak datang dua kali. Jika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, ini saatnya Garuda menunjukkan taringnya di hadapan dunia. Setiap keringat dan perjuangan di lapangan akan jadi bukti bahwa Indonesia layak berada di panggung tertinggi sepak bola. Percayalah, dengan semangat juang tanpa menyerah, dukungan jutaan supporter, dan kerjasama yang solid, tidak ada lawan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Inilah momentum emas untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Garuda harus terbang setinggi-tingginya menuju Piala Dunia. Calvin Verdonk beberkan peran Shin Tae-yong di balik keputusannya bela Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang, Calvin Verdonk akhirnya resmi diumumkan sebagai pemain baru klub Prancis, Lille, pada Jumat 12 September 2025. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kepindahannya ke Liga 1. Dalam sesi perkenalan tersebut, bek berusia 28 tahun itu juga menceritakan kisah di balik pilihannya membela timnas Indonesia, termasuk peran besar Shin Tae-yong, mantan pelatih Garuda. Verdonk menegaskan bahwa keputusannya tidak datang begitu saja. Ia mengakui ajakan langsung dari Shin Tae-yong menjadi titik awal yang membuatnya tertarik mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Pelatih sebelumnya meminta saya membela timnas Indonesia. Sejak saat itu, saya mulai memperhatikan sepak bola di sana, kenangnya. Selain dorongan dari pelatih, faktor keluarga juga memberi pengaruh besar. Verdonk menyebut darah Indonesia dari sang ayah menjadi dasar kuat yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Benar, ibu saya lahir di Belanda, sementara ayah saya asli Indonesia. Jadi saya memang bisa memilih, ungkapnya. Keputusannya menjatuhkan pilihan pada Indonesia juga dipengaruhi ambisi besar membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya, target tersebut menjadi tantangan menarik sekaligus alasan kuat untuk ikut serta dalam proyek besar sepak bola nasional. Setelah menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang, Verdonk resmi memperoleh paspor Indonesia pada 4 Juni 2024. Hanya beberapa minggu setelah itu, ia langsung mencatatkan debut bersama timnas Indonesia, menandai awal perjalanan internasionalnya dengan seragam merah putih. Kini, Verdonk menjadi bagian dari skuad yang sedang berjuang di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Meski jalan terjal menanti, ia yakin Indonesia memiliki peluang besar berkat kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Perjalanan timnas Indonesia masih panjang, tapi penuh harapan, tegasnya. Bagi Verdonk, mimpi tampil di Piala Dunia bukan sekedar ambisi pribadi, melainkan bagian dari perjuangan kolektif. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan semangat membela tanah kelahiran ayahnya, ia bertekad memberikan kontribusi terbaik. Meski Shin Tae-yong sudah tidak lagi melatih Indonesia, Verdonk tetap menganggapnya sebagai sosok yang berjasa membuka jalan. Kisah ini pun menjadi pengingat bahwa pendekatan tulus, keyakinan, dan proses yang konsisten mampu melahirkan perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Calvin Verdonk menunjukkan bahwa proses naturalisasi pemain bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut rasa keterikatan dan keyakinan pribadi. Perannya sebagai pemain keturunan jelas memberi nilai tambah bagi timnas, apalagi dengan pengalamannya di Eropa. Kejujurannya soal ajakan Shin Tae-yong memperlihatkan bagaimana komunikasi dan pendekatan seorang pelatih bisa membawa dampak besar, bahkan setelah ia sudah tidak lagi menjabat. Langkah Verdonk memilih Indonesia patut dihargai karena ia datang bukan sekedar demi kesempatan bermain internasional, melainkan juga dengan misi besar, membantu Garuda mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Hal ini menunjukkan bahwa proyek besar timnas memiliki daya tarik nyata bagi pemain berdarah Indonesia di luar negeri.
Lebih lanjut, perjalanan Kelvin Verdonk bisa jadi inspirasi bahwa mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keyakinan. Ia berani meninggalkan zona nyaman di Eropa demi membela Indonesia karena percaya ada harapan besar di balik perjuangan ini. Bagi timnas maupun pendukungnya, ini pengingat bahwa setiap tantangan bisa dihadapi jika kita bersatu. Kualifikasi Piala Dunia memang jalan yang berat, tapi tidak ada yang mustahil bila ada tekad, kerja keras, dan doa bersama. Bersatu percaya pada Garuda. Dukungan kita bisa menjadi tenaga tambahan bagi para pemain di lapangan. Saat semua pihak bergerak seirama, mimpi yang dulu terasa jauh bisa benar-benar menjadi nyata. Lebih lanjut, fisik prima jadi modal timnas Indonesia hadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebugaran pemain timnas Indonesia mendapat sorotan positif setelah melakoni 2 laga uji coba FIFA Matchday menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon. Kondisi fisik yang prima ini dinilai bisa menjadi bekal penting bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan tersebut, pelatih Patrick Kluivert menurunkan hampir seluruh pemainnya. Hasilnya, Indonesia mampu menang telak 6-0 atas Chinese Taipei, sementara saat berjumpa Lebanon, pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Satu-satunya pemain yang absen adalah Ragnar Orat Mangoen yang masih dalam masa pemulihan usai sakit. Menurut penganut sepak bola, Gusnul yakin kebugaran para pemain terlihat merata. Hampir semua pemain mampu menjaga intensitas permainan sepanjang laga. Ini modal penting untuk menghadapi lawan-lawan kuat nanti. Perkembangan fisik yang signifikan. Gusnul menilai kondisi fisik tim saat ini jauh lebih baik dibanding saat babak ketiga kualifikasi. Kala itu, meski Indonesia sempat meraih kemenangan atas Bahrain dan China, performa fisik pemain dinilai belum optimal. Faktor padatnya kompetisi di Eropa di penghujung musim disebut menjadi penyebab pemain kelelahan. Berbeda dengan periode saat ini, FIFA Matchday jatuh di awal musim kompetisi klub. Para pemain baru saja melewati persiapan intensif di klub masing-masing, sehingga kondisi fisik lebih segar. Hal ini membuat Gusnul percaya timnas bisa tampil lebih bertenaga saat menghadapi Arab Saudi dan Irak di Oktober mendatang. Harapan untuk Patrick Kluivert. Dengan kondisi fisik yang sudah terjaga, Gusnul berharap Kluivert mampu memanfaatkannya dengan memilih pemain yang tepat serta menyiapkan strategi yang sesuai. Fisik yang bugar adalah keuntungan besar. Tinggal bagaimana pelatih menyusun taktik dan memanfaatkan pemain dengan benar. Kalau tepat, saya yakin Indonesia bisa bersaing melawan tim-tim kuat, tegasnya. Beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya tampil cukup menonjol dalam laga uji coba tersebut. Pemain Dewa United itu dipasang sebagai gelandang serang dan mampu menunjukkan peran penting dalam permainan timnas. Kesiapan fisik yang matang memberi optimisme baru bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih Spartan dan kompetitif di babak keempat kualifikasi, sekaligus menjaga mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, kondisi fisik timnas Indonesia yang semakin prima tentu menjadi kabar baik menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga uji coba melawan Chinese Taipei dan Lebanon menunjukkan bahwa para pemain mampu menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan. Hal ini memberi sinyal bahwa persiapan fisik mereka berada di jalur yang tepat. Meski demikian, kebugaran hanyalah salah satu faktor. Patrick Kluivert bersama tim pelatih tetap dituntut cermat dalam memilih komposisi pemain dan menyiapkan strategi yang sesuai dengan karakter lawan seperti Arab Saudi dan Irak yang punya kualitas lebih tinggi. Jika fisik yang prima tidak diimbangi dengan taktik matang, hasil yang diharapkan bisa sulit tercapai. Momentum awal musim kompetisi juga patut dimanfaatkan. Pemain yang baru saja melewati masa pramusim dengan klubnya tentu punya tenaga lebih segar. Tinggal bagaimana konsistensi dijaga hingga laga resmi dimulai. Dengan kombinasi fisik yang kuat, strategi yang tepat, serta mentalitas pantang menyerah, timnas Indonesia punya peluang untuk memberikan kejutan di putaran keempat nanti. Jangan pernah ragukan apa yang bisa dilakukan timnas Indonesia ketika semua elemen bersatu. Fisik yang prima, strategi yang matang, dan mental juang tanpa kompromi.
Garuda sudah membuktikan mampu bertahan bahkan menekan lawan yang lebih diunggulkan. Itu adalah sinyal bahwa langkah besar menuju Piala Dunia itu bukanlah mimpi kosong. Setiap pemain yang mengenakan seragam merah putih membawa harapan jutaan rakyat. Dengan kerja keras dan keyakinan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menembus sejarah baru. Kuncinya adalah disiplin, konsistensi, dan keberanian untuk menghadapi lawan manapun tanpa rasa takut. Percaya pada kemampuan diri, hormati lawan tanpa merasa rendah diri, dan mainlah dengan hati untuk bangsa. Garuda sudah bersiap mengepakkan sayapnya lebih tinggi, dan saatnya seluruh pendukung ikut mengangkat semangat itu.